Dalam sebuah penelitian dari Journal of Scientific dan Inovatif, ditemukan bahwa tanaman delingo mengandung alpha-asaron, beta-asaron, dan eugenol. Ketiganya dipercaya dapat mengatur sistem saraf pusat pada penderita epilepsi, sehingga tanaman delingo ini banyak digunakan dalam terapi epilepsi dan autis yang mengalami gejala kejang-kejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Iqbal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 akibat tanaman delingo yang jarang orang ketahui. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tanaman delingo atau biasa disebut dengan jeringau memang jarang diketahui orang ya. Tanaman yang biasa ditemukan di tanah Jawa ini memiliki nama Latin Acorus calomus dan biasa digunakan dalam pengobatan alami dari Tiongkok. Selain dijadikan sebagai wewangian, ada banyak manfaat delingo bagi kesehatan tubuh manusia. Tanaman delingo memiliki bentuk seperti pandan, ukuran daun memanjang sekitar 30-100 cm. Bentuknya keras ya, dan ujung daunnya tajam. Delingo dikenal sebagai obat herbal di Tiongkok dan India. Namun ada beberapa negara tertentu yang melarang menggunakan delingo sebagai obat, seperti Amerika Serikat, dikarenakan delingo memiliki efek karsinogenik yang bisa memicu tumbuhnya sel kanker. Namun hal ini masih belum terbukti dengan jelas ya. Jadi jika menggunakan dalam dosis yang wajar atau sebagai obat luar, banyak manfaat delingo yang dapat kita peroleh. Delingo mengeluarkan aroma yang harum dan khas ya, sehingga dapat digunakan sebagai pengharum badan. Namun pada tanaman delingo ini terdapat beta-asaron yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk minum sari daun delingo atau mengkonsumsinya secara langsung. Namun dapat dikonsumsi ekstrak delingo atau jeringau yang sudah diolah dengan baik, yang kadar beta-asaron yang lebih rendah dalam dosis yang dianjurkan. Nah, berikut ini adalah 7 akibat tanaman delingo yang belum banyak diketahui orang. Untuk yang pertama adalah meredakan peradangan dan demam. Efek topikal minyak esensial yang ada pada delingo ternyata dapat mengatasi rasa nyeri dan peradangan pada otot serta sendi. Oleh karena itu, tanaman delingo dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala, peradangan sendi, hingga asam urat. Selain itu juga kandungan analgesik dan antipiretiknya juga dapat meredakan demam, sehingga berpotensi sebagai terapi anti nyeri secara medis. Yang kedua, mengobati gangguan saraf. Delingo dapat mengatasi gangguan pada saraf seperti epilepsi dan autis. Dalam sebuah penelitian dari Journal of Scientific dan Inovatif,
Ditemukan bahwa tanaman delingo mengandung alfa asaron, beta asaron, dan eugenol. Ketiganya dipercaya dapat mengatur sistem saraf pusat pada penderita epilepsi, sehingga tanaman delingo ini banyak digunakan dalam terapi epilepsi dan autis yang mengalami gejala kejang-kejang. Kemudian yang ketiga, delingo dapat menyeimbangkan hormon. Kandungan minyak valotil dan antioksidan pada tanaman delingo dapat mengatur produksi hormon. Penggunaan secara baik dan benar dapat membuat hormon lebih seimbang, meningkatkan suasana hati, libido, dan siklus menstruasi terjaga dengan baik. Yang keempat, dapat membantu proses metabolisme. Delingo atau jeringau dapat menjaga dan menurunkan berat badan ya. Cara kerjanya seperti ketika delingo meredakan nyeri dan peradangan. Meningkatnya metabolisme dan melebarnya pembuluh darah dapat melancarkan sirkulasi darah. Yang kelima, sebagai obat penenang. Delingo yang sudah diolah menjadi minyak esensial bisa meningkatkan sistem sensorik dan menenangkan pikiran. Sehingga minyak delingo sering digunakan untuk mencegah serangan epilepsi dan histeria, serta mengurangi stres pada tubuh. Untuk yang keenam adalah meringankan berbagai macam penyakit. Di negeri Tiongkok, tanaman delingo yang diseduh menjadi seperti teh hangat sering dijadikan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti asma, emah, gangguan ingatan, flu, migrain, dan sakit kepala. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai penangkal jin jahat. Tanaman delingo yang memiliki aroma khas yang tidak disukai oleh makhluk halus yang jahat, sehingga dapat digunakan sebagai penangkal sihir, santet, ataupun guna-guna. Tanaman delingo juga dapat digunakan untuk mengobati orang yang kesurupan ya, terkena sihir atau terkena santet ataupun guna-guna. Teman-teman bisa menggunakan delingo atau menyimpannya di dalam rumah untuk mengusir santet atau jin jahat. Jika kita lihat dari penjelasan di atas bahwa tanaman delingo memang banyak akan manfaat, namun yang perlu diingat ya teman-teman, untuk penggunaan delingo harus dalam dosis yang wajar, tidak secara berlebihan karena dapat membahayakan bagi tubuh, dan tidak dikonsumsi oleh ibu hamil maupun yang sedang menyusui, karena dapat menimbulkan efek negatif seperti berhalusinasi dan kejang. Supaya mendapatkan keamanan yang baik dan tidak timbul adanya rasa khawatir, sebaiknya kalian tidak menggunakan delingo secara dikonsumsi. Gunakan delingo sebagai obat luar saja supaya lebih aman, atau gunakan delingo sebagai obat santet atau pengusir jin jahat. Oke teman-teman, demikianlah tadi 7 akibat tanaman delingo yang belum banyak orang ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.